Tidak hanya para penggemar, kedua orang tua Ariel pun langsung mendatanginya ketika mendengar si putra bungsu berbaring lemah di rumah sakit. Ya kaget sekali sih. Mhm. Saya waktu itu terpikir mungkin, terlalu capek ya putra saya ini, setelah sejak album yang kedua ya. Selain perhatian dan belayan kasih sayang, tidak banyak yang diberikan orang tua Ariel selain doa dan harapan agar buah hati. Dua minggu lamanya, Eko Patrio meninggalkan kehidupan duniawi dan memenuhi panggilan Allah untuk beribadah haji ke Tanah Suci Mekah di bulan haji tahun ini. Kewajiban itu telah ia tuntaskan dengan sempurna. Hari Rabu kemarin, Eko Patrio bersama rombongannya kembali menginjakan kaki di tanah air. Segudang pengalaman batin, kemantapan iman, kebahagiaan, dan kerinduan menjadi oleh-oleh berharga bagi Eko Patrio saat kembali ke rumah ke pelukan keluarga. Berikut sepenggal pengalaman tak terlupakan Eko Patrio selama menunaikan ibadah haji. Kalau cerita pengalaman katanya nih udah lama sekali bahwa Mekah dan ya tanah suci dah keseluruhannya gitu ya, Mekah, Mina dan Madinah itu udah lama nggak banjir. Tapi tahun 2005 kemarin terutama Mina kena banjir dan tempat yang buat lempar jumrohnya itu kebanjiran gitu, dan itu tumben-tumbenan sangat sepi sekali gitu ya. Yang biasanya orang berduyun-duyun untuk melempar jumroh ini nggak ada sama sekali gitu. Kondisi cuaca di sana yang 4 derajat Celcius, serta serangan banjir yang tiba-tiba melanda Mekah, membuat perjalanan ibadah haji Eko dan rombongan kian berat saja. Sekali lagi hanya kepasrahan dan niat yang tuluslah yang membuat semua musibah itu terasa ringan untuk dilalui. Eko kena musibah juga, jadi 6 jam Eko di Mekah itu terkena macet. Jadi Eko di dalam mobil yang kecil begitu, saat menuju ke Mina dan jalan kaki hampir 10 kilometer kali, hampir gitu lah, hampir 10 kilometer dan becek gitu. Udah gitu hujan deras di mobil, dan maaf gitu yang punya mobilnya bocor, nggak ada AC. Udah gitu kita umplek-umplekan, aduh ya Allah, ya itulah dituntut kesabaran. Selain pengalaman yang menebalkan iman, selama menunaikan ibadah haji, Eko juga tidak luput dari kejadian pahit yang merupakan teguran dari sang penguasa dunia akhirat. Ada ini mungkin sekarang pelajaran buat Eko nggak mau sombong gitu ya. Aku sama Pak Deddy Miswar berdua, Pak Deddy Miswar tuh sendalnya hilang. Padahal itu naruhnya sama gitu, hilang. Terus gue beli kata Pak Deddy. Jangan Pak, jangan beli, mendingan punya Eko ada di mana, di kamar gitu lah. Lu ntar kalau hilang ya, nggak mungkin, Eko nggak mungkin hilang Pak, Eko orangnya teliti, sombong gitu. Bener, Eko kasih, udah tuh itu di Madinah gitu lah. Hari besoknya kita kan ke Mekah gitu ya. Di Mekah 5 kali lu sendal hilang. Jadi langsung dibayar kontan gitu ya. Semua yang ia alami selama menunaikan haji di Tanah Suci Mekah tidak akan pernah hilang dari ingatan. Banyak hikmah yang ia peroleh, hingga niat untuk menjadi manusia yang baik serta umat yang baik pun semakin tertanam di hati Eko sekembalinya ke tanah air. Lebih bijak lah kalau buat Eko sekarang, dan bagaimana caranya beribadah lebih konsisten. Kenangan lain yang tertinggal adalah gelang di tangan kanan Eko itu, yang menurutnya akan ia pakai terus selama-lamanya. Ini namanya gelang apa sih juga nggak tahu nih, gelang haji katanya ya, bahwa tidak boleh dilepas. Akhirnya jadi makan nggak dilepas, tidur nggak dilepas, mandi nggak dilepas, sampai 2 minggu nggak dilepas. Akhirnya sampai sekarang keterusan. Ada hikmahnya juga dipakai gini. Jadi kalau kita nanti melakukan sesuatu kejahatan ya, misalnya korupsi gitu ya, ingat ini, nggak korupsi gitu ya. Sepertinya tidak ada lagi celah bagi Muhammad Hestiavin dan Dewi Huges untuk mengupayakan jalan damai atas persoalan pelik yang menimpa rumah tangga mereka. Setelah Huges mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama beberapa waktu lalu, akhirnya persoalan yang mengancam keutuhan perkawinan mereka itu sampai juga di meja hijau. Rencananya Senin hari ini, pasangan yang tampak selalu harmonis itu akan bersanding di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengikuti proses persidangan pertama kasus perceraian mereka.
Seperti Dewi Huges dan Afin, Senin hari ini, Ferry Irawan terdakwa kasus penggelapan uang sebesar 180 juta rupiah juga akan dihadapkan dengan majelis hakim. Persidangan pertama Ferry Irawan akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferry yang selama ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang sebagai tahanan kejaksaan pun tidak dapat lagi menghindar dari kursi terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemirsa Kabar Kabari, saya sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang untuk mengikuti Ferry yang akan dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti sidang pertamanya dalam kasus penipuan. Ya, saudara, dengan mengenakan kemeja warna hijau, Ferry Irawan akan menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti sidang pertamanya. Tanda kabar yang tak kami kabar kabari. Berikut beberapa pilihan kabar yang khusus kami hadirkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Cobaan sepertinya masih betah menghinggapi Ariel, vokalis grup musik Peter Pan. Setelah peristiwa pahit yang belum lama ini dialaminya, Ariel kembali diterpa cobaan. Kali ini menimpa tubuh bugarnya yang selama ini begitu ia jaga untuk keperluan bernyanyi keliling kota di Indonesia. Saat tengah melaksanakan tur di Blitar minggu lalu, secara tiba-tiba Ariel terserang penyakit. Tubuh bugarnya pun tumbang seketika. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Surabaya Internasional. Beberapa hari sempat ia dirawat di sana. Akibat kondisi kesehatannya yang memburuk, rangkaian konser pun terpaksa ditunda. Cuma hari pertama itu baru ke dokternya aja gitu, baru ke dokter minta obat, aku bilang flu. Sampai akhirnya jam 12 malam itu udah menggigil di kamar gitu sendirian. Akhirnya ya udah minta tolong ke panitia sama road manager atau ke rumah sakit deh. Udah gak kuat lagi soalnya. Untuk mengetahui penyakit apa yang menyerangnya, memang tidak bisa hanya sehari 2 hari pemeriksaan. Tapi melihat gejala yang ada pada diri Ariel, ia sempat diperkirakan menderita gejala demam berdarah. Kemungkinan katanya demam berdarah pertama kali, masih belum bisa tentuin tapi masih kemungkinan. Pengen pulang ke rumah. Ariel yang sedang menjadi idola dimanapun ia berada tak pernah lepas dari incaran para penggemarnya. Begitupun ketika ia tengah terbaring lemah di rumah sakit. Para penggemar yang rata-rata wanita terus memburunya. Jangan nangis, Davita. Udah mas. Udah malah nambah nanti mas. Tidak hanya gadis-gadis muda itu, para perawat dan suster di Rumah Sakit Internasional pun sempat-sempatnya berfoto dan meminta tanda tangan. Tidak hanya para penggemar, kedua orang tua Ariel pun langsung mendatanginya ketika mendengar si putra bungsu berbaring lemah di rumah sakit. Ya kaget sekali sih. Saya waktu itu terpikir mungkin terlalu capek ya putra saya ini setelah sejak album yang kedua ya. Selain perhatian dan belayan kasih sayang, tidak banyak yang diberikan orang tua Ariel selain doa dan harapan agar buah hatinya itu segera pulih kembali dan jauh dari persoalan. Saya berdoa semoga Ariel akan sembuh seperti sedia kala dan akan bisa menemui fans kembali. Cuma minta maaf aja bikin repot. Mengenai peristiwa kelam yang belum lama dialaminya, ia tidak mau banyak komentar. Yang jelas, hidup bagi Ariel harus terus berjalan. Daripada merenungi nasib, ia lebih senang mengambil pelajaran berharga dari kekilafan yang pernah dilakukannya. Buat semua penggemar Peter Pan, lewat kabar-kabar ini, aku minta maaf, terutama yang ada di kota Blitar, Pamekasan, Ponorogo sama Sidoarjo, karena sempat diundur. Saat kondisinya mulai membaik, Minggu dini hari sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat, Ariel meninggalkan rumah sakit. Pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah berlalu dan kebersamaan kita harus berakhir sampai di sini. Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda.
kita akan bertemu kembali tentunya dengan kabar-kabar yang tak kalah menariknya hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.